Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya selama minggu ini? Saya yakin semuanya dalam nama Yesus semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya penuh berkat Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum semua itu, mari semua beban pikiran kita, emosi-emosi kita yang tidak perlu, kita taruh dulu di depan pintu rumah kita. Supaya kita bisa menghadap Tuhan dengan plong, dengan penuh sukacita, tanpa ada yang membebani kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang masih Engkau berikan, rekan-rekan baik yang masih Engkau berikan Bapa, keluarga yang masih Engkau berikan pada kami ya Bapa, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami Bapa. Kami akan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menghadap Engkau memberikan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Allah kita sungguh indah. Dia sungguh besar perkasa, sangat mulia Saudara. Tidak ada salahnya kita nyatakan itu. Kita bawakan pujian kita naikkan penuh dengan segenap perasaan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Bapa, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Kau indah ya Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sungguh Kau Raja kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh Kau indah Tuhan. Oh, manis kasih-Mu Bapa, indah kemuliaan-Mu, besar perkasa Engkau. Haleluya. Sungguh ku bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Haleluya. Sungguh ku berterima kasih Yesus. Sembah Kau kudus Tuhan. Hanya Kau Allah, hanya Kau Maha Tinggi Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Allahku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Oh, Bapa dan sahabat, Kau Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Yesus, Yesus, panggil namanya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapa, kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Semoga persembahan ini ya Bapa, penyembahan kami ini Bapa,
menjadi persembahan yang baik, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami datang kepadamu Bapa. Sekarang kami akan memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu, melompat lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita waktunya melompat bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia selalu pimpin langkah kita, membimbing kita dengan tangan kasih-Nya. Ada amin saudara-saudara? Mari semuanya bangkit berdiri. Mari semuanya bersuka cita, bagikan senyum ke kanan kirinya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yes. Dia selalu memimpin langkah kita. Katakan sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Oh, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Masih bersemangat tentunya saudara-saudara. Sekarang saya mau katakan kalau Tuhan Yesus pernah berkata kalau Dia adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Itulah yang kita amini selama ini saudara-saudara.
Dan saya percaya itu. Saya katakan amen to that God. Mari kita teriakkan itu sekarang. Haleluya. Ada amin saudara-saudara. Mari kita bersorak melompat lebih tinggi lagi. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah, yeah, yeah, yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 glory. Glory, hallelujah. Yeah, amen. Glory, hallelujah. Sing it. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya keselamatan kekal. Hallelujah. Glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan haleluya, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Silakan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah melompat memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya kami akan memberikan sebagian dari anugerah-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semoga persembahan ini menjadi persembahan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan namanya, bersorak-sorai. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita. Bapak, terima kasih. Kami telah menyampaikan penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan. Jadikan hati kami hati tanah yang subur untuk menjadi tempat bertumbuh firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar pada setiap kami. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini benar-benar Tuhan Yesus firman yang akan menguatkan setiap kami, agar iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama meskipun masih secara online ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita. Apalagi beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Kita sama-sama bersyukur bahwa kemerdekaan ini biarlah membuat kita lebih lagi bangga menjadi bangsa Indonesia dan berbuat sesuatu untuk bangsa ini agar tetap sejahtera dan tetap aman adanya. Nah, bicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, pada hari ini saya juga akan mengambil sebuah tema atau judul khotbah
yang berjudul Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Mungkin ketika mendengar judul khotbah ini dalam hati kita nyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Sekali Merdeka, Tetap Merdeka, ya kan? Itu satu kalimat aja gitu. Kalau mau nyanyi fullnya boleh nanti Bapak Ibu nyanyi di rumah sendiri ya. Nah, bicara tentang Sekali Merdeka, Tetap Merdeka itu ya berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada satu bait yang mengatakan seperti ini, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya hak segala bangsa, tapi kemerdekaan juga adalah hak kita semua yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama melihat terlebih dahulu apa arti kata merdeka. Ya, apa arti kata merdeka? Arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan dan berdiri sendiri. Itu adalah arti kata merdeka menurut KBBI. Tetapi arti kata merdeka di dalam Alkitab atau di dalam ayat yang akan kita baca nanti itu adalah merdeka dari perhambaan dosa. Ya, kita sama-sama baca di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ini adalah satu perikop, Bapak Ibu. Kita baca satu perikop ini ya, ayat 30 sampai 36. Mengapa? Supaya kita benar-benar mengerti tentang arti kemerdekaan ini. Di dalam ayat 30 saya akan mulai baca. LAI memberikan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ayat 36 ini ayat yang luar biasa ya, dikatakan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berarti hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari arti sekali merdeka tetap merdeka adalah bahwa Yesuslah yang telah membebaskan kita atau Yesus yang telah memerdekakan kita dari hamba dosa. Itu adalah poin yang pertama atau hal yang pertama. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita sendiri tidak bisa memerdekakan diri kita. Kita sendiri tidak bisa membebaskan kita dari hamba dosa. Iya kan? Kita punya Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita, yang telah menebus kita. Lunas dibayar di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah menunjukkan bahwa kita yang tadinya hamba dosa, kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan sehingga kita tidak lagi jadi hamba dosa tetapi jadi hamba kebenaran. Tadi di ayat 34 Yesus katakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi kita harus tahu dulu asal mulanya kita adalah hamba-hamba dosa yang butuh dimerdekakan oleh Tuhan. Kita butuh Kristus, kita butuh pengorbanan Kristus. Dan itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Nah, bicara tentang dosa ya, di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus katakan bahwa karena setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tahu semua bahwa tidak ada satupun manusia yang kudus, yang suci. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu. Semua kita pernah berbuat dosa, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena natur dosa yang kita dapatkan dari kejatuhan manusia pada mulanya, yaitu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Yesus yang telah korbankan dirinya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba. Kita tidak lagi menjadi hamba yang diperbudak oleh dosa, tetapi sebaliknya kita adalah hamba-hamba kebenaran. Ini adalah berita baik buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan membuat kita sangat bersyukur dan membuat kita begitu yakin untuk menjadikan Yesus juru selamat kita.
Dan sebagai juru selamat, dia bukan hanya membebaskan kita, dia bukan hanya memerdekakan kita dari dosa, tetapi dia juga memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Kita tahu semua bahwa keselamatan berarti kita akan dikembalikan kepada rancangan Bapa yang semula, yaitu menjadi serupa dan segambar Allah. Ini penting. Kita harus benar-benar sadar akan hal ini, karena sayangnya ada banyak orang-orang percaya yang mereka masih berkutat dalam dosa mereka. Mereka masih merasa bahwa saya orang berdosa. Mereka masih hidup dalam kubangan dosa mereka karena mereka merasa bahwa dosa itulah yang mengikat mereka. Mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan Yesus, bahwa ada Yesus yang sudah membebaskan saudara dan saya. Ini harus kita benar-benar sadari. Pandang diri kita sebagaimana Yesus memandang kita. Betapa dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan ini yang harus benar-benar kita pahami. Sehingga kita merasa bahwa kita memang berharga. Bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita harus sadar betul bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai 19, Petrus menulis bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, Bapak Ibu. Dan penebusan yang Yesus lakukan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, bukan pula dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang telah tercurah di atas kayu salib, yaitu darah yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini yang perlu kita benar-benar pahami dan sadari betul, bahwa penebusan Kristus yang luar biasa membuat kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Jadi kita merdeka bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita merdeka bukan karena amal yang kita lakukan. Kita merdeka bukan karena kita baik sama orang lain. Kita dikenal sebagai orang yang baik, Bapak Ibu. Tapi kita merdeka karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu adalah poin yang pertama. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus katakan tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran di sini adalah Yesus sendiri. Sebab kita tahu semua di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya kan? Jadi tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tahu hal itu. Sehingga apa? Sehingga Yesus adalah kebenaran dan kebenaran adalah Yesus sendiri. Berarti dengan kata lain ketika kita mengetahui Yesus, kita mengenal Yesus, maka Yesuslah yang akan memerdekakan kita. Itulah poin yang pertama Bapak Ibu, bahwa sekali merdeka tetap merdeka karena Yesus telah mati satu kali di atas kayu salib untuk memerdekakan saudara dan saya. Ini adalah poin yang pertama. Nah, berikutnya poin yang kedua. Poin yang kedua, bicara tentang sekali merdeka tetap merdeka berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan kita. Jadi poin yang kedua, hal apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan kita? Ada dua hal yang bisa kita isi dalam mengisi kemerdekaan kita. Yang pertama tentu saja kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam kebenaran. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Nah, merdeka di sini juga bukan berarti kita bebas hidup semau-maunya kita. Bukan berarti Tuhan memberikan kita kemerdekaan sehingga kita bisa bebas melakukan semau-maunya kita menurut apa yang kita kehendaki. Tetapi sebaliknya, merdeka, Yesus memberikan kita kemerdekaan supaya kita benar-benar bisa hidup dalam kebenarannya Tuhan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan merdeka di sini juga berarti Tuhan telah menebus kita dari hamba dosa yang hidup dalam kegelapan menjadi hamba kebenaran yang hidup di dalam terang. Ini harus kita pahami betul. Paulus menulis di dalam Efesus 5, Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama. Efesus 5 ayat 8, 9, dan 10. Ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan
dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ya benar, memang dulu kita hidup dalam kegelapan. Tadi juga di 1 Petrus kita juga sudah mendengar bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama gitu. Jadi apa yang sudah ada di masa lalu kita ketika kita belum mengenal Tuhan dengan benar, itu tidak lagi kita lakukan. Ketika kita dulu hidup dalam kegelapan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Tapi kita bersyukur ketika kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam terangnya Tuhan, dan Yesus Kristus adalah terang itu sendiri, sehingga kita tidak lagi disebut anak-anak gelap, tapi kita adalah anak-anak terang. Bahkan di firman Tuhan yang lain, Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Di mana kita dijadikan Tuhan terang dunia untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut cara orang dunia hidup. Karena apa? Karena kalau kita sama seperti cara hidup orang dunia, maka kita tidak bisa menerangi dunia ini. Kita akan sama seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Ini harus kita lakukan gitu. Dan tadi dikatakan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika kita hidup di dalam terang, maka kita akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, dan perbuatan-perbuatan yang adil. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak adil buat orang lain, yang menyakiti hati orang lain, yang perbuatan-perbuatan jahat yang hanya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hal yang pertama. Bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita tidak lagi hidup dalam dosa. Karena hal ini berarti kita menghargai Kristus yang telah memerdekakan kita dari hamba dosa. Nah, berikutnya hal yang kedua yang berhubungan dengan hal apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Hal yang kedua adalah kita isi kemerdekaan kita dengan menjadi hamba Tuhan yang setia. Sekali lagi, kita isi kemerdekaan kita dengan menjadi hamba Tuhan yang setia. Nah, ini sebenarnya adalah yang terutama Bapak Ibu. Menjadi hamba Tuhan bukanlah tugas seorang pendeta, bukan pula tugas seorang gembala atau seorang pengkhotbah, tetapi menjadi hamba Tuhan adalah kita. Kita adalah hamba Tuhan. Kenapa saya katakan kita adalah hamba Tuhan? Baru saja kita bahas gitu bahwa Kristus telah menebus kita dari hamba dosa. Yang menebus Kristus berarti Dia adalah Tuhan kita. Berarti kita adalah hamba-hambanya. Dan sebagai hamba Tuhan yang baik, saya harus katakan bahwa kita harus tahu diri. Kita harus tahu membalas budi. Walaupun kita tidak dapat membalas apa yang telah Kristus kerjakan. Tetapi paling tidak kita adalah orang-orang yang menghargai apa yang telah Kristus lakukan. Sebagai hamba, saudara bisa bayangkan kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, apa jadinya kita? Kalau Kristus tidak memberikan nyawanya, tidak mengorbankan dirinya, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita hanya menghabiskan waktu kita di dunia, menghabiskan hidup kita di dunia, hidup dalam dosa, hidup dalam kesenangan, sehingga pada akhirnya kita akan binasa. Itulah yang akan terjadi. Tidak ada bedanya dengan, saya teringat dengan kehidupan di orang-orang di zaman Nuh pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Di mana ketika itu Allah katakan bahwa manusia hidup dalam dosa. Yang kedapatan takut akan Tuhan hanyalah seorang Nuh. Di mana Nuh akhirnya diselamatkan bersama dengan istri dan ketiga anaknya serta ketiga mantunya. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet dan ketiga istri mereka. 8 orang selamat. Jadi kita lihat di sini gitu bahwa jangan sampai kita seperti orang-orang yang di zaman Nuh yang kena air bah lalu binasa semua. Gitu. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus telah datang ke dunia. Dia telah memerdekakan kita. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita Bapak Ibu. Bahwa kita yang harusnya binasa. Bahwa kita yang harusnya dihukum karena dosa yang kita perbuat. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan dan menguduskan kita. Karena apa? Karena Dia sendiri yang telah menyucikan, menguduskannya di atas kayu salib. Kristus, darah Kristus yang tercurah, tubuhnya yang tercabik-cabik, itu bukan sebuah perbuatan yang biasa Bapak Ibu. Itu adalah perbuatan yang luar biasa. Di mana Dia rela korbankan nyawa dan tidak ada Tuhan dimanapun, tidak ada
nabi dimanapun yang sanggup melakukan hal tersebut, hanya Kristus. Dan kalau hal ini kita sadari, bukan hanya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, tapi setiap hari kita menyadari akan hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang tahu diri, tahu menghargai pengorbanan Yesus, sehingga kita menjadikan diri kita hamba-hamba yang setia, yang mau mengabdikan diri kita. Ya, kita harus mau menjadi hamba yang rela mengabdikan diri kita seumur hidup kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengerjakan hal-hal yang lain, tetapi kita melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita boleh melakukan firman Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ini yang paling penting, saudaraku. Jadi sebagai hamba yang setia, apa yang bisa kita kerjakan? Tidak semua orang mungkin harus melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan di mimbar. Tidak semua orang dipilih Tuhan untuk menjadi gembala, menjadi pengkhotbah, atau menjadi worship leader dan singer dan pemain musik. Tidak semua orang harus melayani Tuhan tampil di depan atau tampil di muka. Tapi saya percaya, sama seperti satu tubuh anggota Kristus, sebagaimana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya, ada tangan, kaki, dan sebagainya, di mana semuanya saling berfungsi dengan baik. Kalau kita semua yang adalah anggota Kristus, kita semua menjalankan fungsi kita dengan baik, kita menjadi hamba-hamba yang baik, di mana fungsi di sini adalah kita benar-benar melakukan sesuai dengan talenta dan karunia yang sudah Tuhan Yesus percayakan buat kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pelayanan, bahwa penginjilan yang ada di muka bumi ini akan semakin tersebar. Bahwa akan semakin banyak orang-orang yang lebih mengenal Tuhan lagi kalau kita semua menyadari hal itu. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa ada talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu, ada karunia yang sudah Tuhan Yesus percayakan bagimu. Jangan katakan bahwa, oh saya tidak punya karunia, oh saya tidak punya talenta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus telah tercurah di dalam hidup kita. Roh Kudus telah tercurah, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kalau saya tanya saat ini, siapa di sini yang ada Roh Kudus di dalam hatinya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengangkat tangan, kita semua akan mengamini. Ya, saya yakin ada Roh Kudus. Sebab Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus untuk menemani kita sampai akhir zaman. Nah, bicara tentang Roh Kudus yang telah tercurah di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada itu bukan untuk berdiam seperti biasa gitu. Tetapi Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu. Itulah sebabnya ada yang namanya karunia untuk memperlengkapi kita, karunia roh untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Berarti saudara dan saya tanpa terkecuali, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, dan Roh Kudus ini sudah tercurah Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak dipilih oleh Tuhan, saya bukan hamba Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Kristus tidak mencari orang-orang yang mampu, Kristus tidak mencari orang-orang yang cakap secara dunia, di mata dunia, tapi Kristus mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau menjadi hamba yang setia, di mana ada sebuah perumpamaan yang pernah Kristus sampaikan. Ya, kalau Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah, ini ada satu perikop tentang perumpamaan tentang talenta, yaitu hamba yang baik dan hamba yang jahat. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30 Bapak Ibu, cukup panjang. Jadi Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dimana ini adalah perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Ya, kita tahu semua pada ceritanya seperti ini. Ada seorang tuan ya yang akan berpergian ke luar negeri. Dia kasih talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 5 talenta. Dan apa yang terjadi? Ketika tuannya pulang memanggil hamba-hambanya yang
yang diberikan 2 talenta itu menghasilkan 2 talenta. Yang diberikan 5 talenta pun berlaba 5 talenta. Tetapi yang diberikan 1 talenta, dia tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa? Karena dia menggali lubang dan menaruh talenta itu, dikubur gitu, di dalam tanah. Lalu apa yang terjadi gitu ya? Tuhan itu berkata kepada hamba yang setia, hamba yang baik gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu baik, ya. Apa yang kau lakukan itu baik gitu, sehingga yang berlaba 2 talenta dan 5 talenta itu mendapat bagian dalam kerajaannya. Dengan kata lain, hamba yang setia dan hamba yang taat ini didapati setia di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah baik di pandangan Tuhan. Sehingga apa? Ketika hari terakhir, Tuhan Yesus yang melihat hal itu, melihat apa yang kita lakukan sebagai hamba-hamba yang setia, yang memang mau mengembangkan talenta kita, di hari terakhir kita akan disambut oleh Yesus di kerajaannya. Ini adalah makna dari perumpamaan tersebut, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi kepada hamba yang tidak setia, dikatakan bahwa dia adalah hamba yang tidak berguna. Dia adalah hamba yang jahat. Di ayat Matius 25 ayat 30 bahkan dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kita lihat semua bahwa ini akan terjadi kepada hamba-hamba yang tidak setia, kepada hamba-hamba yang tidak berguna, pada hamba-hamba yang jahat, yang tidak tahu melakukan, yang tidak mau melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan buat dia. Jangan sampai hal ini terjadi. Jadi ketika Bapak Ibu bisa membaca ayat ini nanti, renungkan baik-baik ayat demi ayatnya dari perikop tersebut, maka engkau akan mengerti bahwa ternyata ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupku dan hidup saudara semua ketika Dia menciptakan kita lahir ke dunia. Masing-masing kita memiliki tujuan kita. Masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi. Bukankah kalau tidak ada jari maka tangan tidak bisa menggenggam sesuatu? Jadi jari, sekecil apapun jari, bahkan jari kelingking sekalipun, dia berguna Bapak Ibu. Bahkan kuku sekalipun kalau nggak ada, kalau kuku kita tercabut dia rasanya sakit gitu. Berarti semua anggota tubuh yang Tuhan Yesus telah berikan, kalau kita melihat gitu, tidak ada satu rasanya pasti kurang. Iya kan? Ada sebuah perumpamaan di mana sebuah kapal besar ya. Kalau ada satu murnya atau satu bautnya terlepas gitu, maka kapal itu pasti beda gitu. Kapal besar itu lama-lama bisa rusak. Padahal cuma sekecil, ya kita tahu semua ya, mur itu kecil sekali. Tapi kalau dia lepas, itu akan mempengaruhi jalannya kapal. Berarti sekecil apapun, mungkin kita merasa bahwa talenta saya cuma bisa berdoa. Gak apa-apa. Sekecil apapun ya, seperti tadi itu. Kalaupun Tuhan cuma kasih kita 1 talenta, jangan kubur itu. Jangan merasa bahwa kita, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang diberikan talenta lebih. Jangan. Tetapi seberapapun talenta yang ada pada kita. Mau 1, mau 2, mau 3. Berapapun itu, yang paling penting adalah bukan berapa banyaknya talenta yang ada. Yang paling penting bukan berapa banyaknya karunia yang ada pada kita. Karena itu semua menjadi hal yang kosong. Itu semua menjadi tidak berguna. Itu semua menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Sama dengan tong kosong yang gak ada gunanya buat apa. Tetapi tong ya, kalau kita melihat gitu ya, berapapun yang ada gitu, kita mau melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan berkenan akan hal itu. Mulailah dari hal kecil. Kalau memang kau hanya bisa berdoa, gak apa-apa. Masuklah ke dalam kamarmu, mulailah berdoa, naikkan doa syafaatmu kepada Tuhan. Ya, gereja butuh doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Gereja di dunia ini membutuhkan doa. Umat Tuhan, jemaat Tuhan membutuhkan doa-doa. Karena apa? Karena dunia semakin jahat. Kalau bukan karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab doa adalah ketika kita berkata-kata kepada Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan. Ketika engkau berdoa pun, engkau bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Lalu engkau bisa ceritakan sama orang lain, engkau bisa sampaikan, Tuhan mau ini.
Sama seperti tadi di kitab Yoel, bahwa ada orang-orang tua yang akan mendapatkan mimpi. Mungkin Tuhan gak langsung jawab ketika engkau berdoa, tapi Tuhan bisa kasih mimpi, kasih penglihatan, yang kau bisa ceritakan kepada orang lain, dan menguatkan mereka semua. Ya, lalu apalagi yang bisa kita lakukan sehari-hari kita? Kita bisa menyaksikan tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan, begitu banyak hal-hal. Kalau bukan kita yang mau melakukan itu, kalau bukan kita yang bergairah untuk Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Sekaranglah waktunya. Tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak-bapak, mungkin kau merasa engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan menjadi kepala keluarga yang melayani di rumah, itu engkau sudah melakukan. Kalau engkau melakukannya dengan kasih, karena kasih, kau mendidik anak-anakmu takut akan Tuhan, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Para ibu pun juga demikian. Ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang takut Tuhan, yang hidup dalam kebenarannya Tuhan, kau sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab, ada rasa tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Ada rasa tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya Tuhan yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan kita udah begitu luar biasa kasihnya sama kita. Kita pun harus menjadi hamba Tuhan yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi, jadilah hamba yang setia, yang tahu membalas budi Tuhan kita. Walaupun memang apa yang Kristus sudah buat tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tapi percayalah, sekecil apapun perbuatan kita, pelayanan kita yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan disenangkan Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, bukan untuk nama kita yang besar, pasti akan menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan akan tersenyum akan hal itu. Jadi jangan pernah berpikir besar kecilnya pelayanan. Jangan pernah merasa lagi bahwa aku cuma punya talenta ini dan itu. Dan tidak seperti orang lain. Tetapi yang paling penting adalah mau atau enggak, mau atau tidak kita menjadi hamba yang setia, yang menggunakan talenta kita, menggunakan karunia kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya pada siang hari ini, Bapak Ibu, bahwa sekali merdeka, tetap merdeka. Berarti Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Dan hal yang kedua adalah ada dua hal yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah Kristus berikan buat kita. Itu yang pertama, kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang berguna, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Amin. Saya berharap Tuhan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk lebih lagi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Di mana Kristuslah yang telah memerdekakan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau ada di dalam hati kami, dalam diri kami. Untuk membuat kami, untuk memimpin kami benar-benar berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan aku serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya Bapa bahwa perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi senantiasa menjadi bagian mereka. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa hidup mereka akan dipulihkan. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan aku percaya Tuhan Yesus bahwa ketika kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyenangkan hati-Mu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kami akan Tuhan Yesus sediakan tepat pada waktunya. Kami tidak akan pernah khawatir lagi Tuhan terhadap apapun pergumulan kami, permasalahan hidup kami, karena kami percaya Tuhan bahwa Yesus Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja ini, untuk GBI New Heart. Kau memberkati Tuhan Yesus. Berapapun yang ada pada kami Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap umat-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu sebagai gembala, Tuhan berikan hikmat bagi hamba-Mu, juga wakil gembala kami beserta dengan para pengerja-pengerja yang turut ambil bagian dalam melayani Tuhan melalui gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan semangat bagi kami Tuhan. Kami tetap semangat dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang telah memilih kami
Bukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah melalui GBI New Heart ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati jemaat Tuhan, orang tua kami, bahkan semua saudara-saudara kami yang tergabung dalam GBI New Heart ini. Tuhan Yesus memberkati mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, Tuhan Yesus buat usaha mereka berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Dan buat anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan, Kau berkati juga Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan dalam studi mereka. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Kami yang berdoa buat anak-anak kami. Berikan pertobatan yang sungguh bagi mereka Tuhan. Jika saat ini mereka sedang berada di luar Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus masa muda mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Mengabarkan Injil kerajaan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa mereka akan dapat kekuatan dari Tuhan. Firman-Mu katakan bahwa Injil harus diberitakan kepada setiap bangsa, kepada segala bangsa, sampai akhirnya Engkau datang kedua kali untuk menjemput kami semua di awan kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun di belahan dunia manapun Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa juga untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, Tuhan memberkati Engkau yang akan memulihkan setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Menjadikan mereka contoh di tengah dunia yang penuh dengan gelap ini. Engkau pakai mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden, para menteri. Tuhan Yesus berikan kekuatan buat mereka Bapa. Berikan kemampuan, berikan hikmat dalam menjalani pemerintahan. Agar semuanya Tuhan Yesus demi kepentingan rakyat banget. Bukan demi kepentingan pribadi atau golongan, tetapi biarlah Tuhan Yesus semuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk mensejahterakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus lawat, Tuhan Yesus ubahkan, Tuhan Yesus pulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap ibadah kami mengandung janji, di mana kami akan memperoleh berkat Tuhan, janji Tuhan, dan semua yang terbaik dari Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami minta tangan Tuhan sendiri memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.